Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rohman? Sehat? Alhamdulillah Pak Ajang, saya sehat. Pak Ya. Ajang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keluarga di Bekasi, Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak, kondisi keluarga juga sehat meskipun cuaca yang sudah musim hujan ya sekarang. Iya. Bapak bagaimana keluarganya di Ah, Tasik apa Garut? di Garut, Pak. Di Garut, Pak. Oh di Garut ya. Iya. Sehat Alhamdulillah. keluarga Pak? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bapak ngajar di SD ya? SD apa, Pak? Saya ngajar di SD Jaya Mukti 04 Pak, Oh, Cikarang Pusat. Jaya Mukti 04 ke Cikarang Pusat ya? Iya, Iya. kalau Di Bapak ngajar di mana nih? Saya ngajar di SMPN 1 Ligong, Pak. Jurusan kalau SD kan guru kelas, kalau saya Iya. jurusan bahasa Indonesia, Pak. Ya. Wah, berarti ahli bahasa ya, Pak ya? Ya, enggak lah, Pak, biasa. Oh iya, Pak. Apa rencana pertemuan kita hari ini nih, Pak? Ini, Pak, saya tuh bermaksud untuk melakukan percakapan sama Pak Ajang, ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Karena ketika saya mengajar di kelas, ada siswa yang disuruh menulis tidak mau, disuruh membaca tidak mau, Pak. Jadi dia tuh di kelas ketika disuruh menulis dan membaca hanya diam aja, nggak ngapa-ngapain, Pak. Oh, gitu, Pak. Berarti anak itu tidak tertarik dengan pelajaran yang biasa-biasa saja mungkin ya. Ya, Jadi mungkin kira-kira mungkin itu, Pak. iya, apa tujuan pertemuan kita hari ini, Pak? Saya menginginkan setelah melakukan percakapan dengan Pak Ajang, Iya, Pak. saya bisa melakukan pembelajaran yang membuat dia menarik, Pak. Menarik dan memiliki minat terhadap pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Itu. Iya. Iya, Pak. Bagus sekali itu, Pak. Keinginannya, tujuannya bagus sekali. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, Pak? Menurut saya ukuran keberhasilannya adalah saya menjadi mampu melakukan sebuah pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswi saya, khususnya terhadap siswa yang sulit sekali untuk diinstruksikan membaca dan menulis, Pak. Sehingga tidak ada satupun di antara siswa saya yang tidak terlayani, Pak. Iya, bagus sekali, Pak. Eh, kesempatan apa yang bisa kesempatan apa yang Bapak miliki untuk mengekspresikan atau menjalankan keinginan Bapak itu? Kesempatan yang saya miliki adalah saya melihat ketika saya mengajarkan materi yang berbau praktik, Pak. Praktik Ya. membuat prakarya, salah satunya membuat patung dari plastisin, membuat bingkai foto. Anak tersebut tuh antusias, Pak. Makanya terkadang saya bingung, kenapa ya ketika belajar biasa gitu seperti menghitung, membaca dan menulis dia diem aja, seakan-akan dia tuh nggak mau ngapa-ngapain. Tapi pas ketika pembelajaran yang praktikum seperti membuat patung dari plastisin, membuat foto dan sebagainya, dia antusias seperti yang bersemangat banget gitu, Pak. Nah itu mungkin menurut saya sebuah kesempatan. Ya, ya bagus, berarti anak tersebut termasuk anak yang suka dengan pembelajaran langsung ya, Pak. Tidak suka teori, Iya, tidak suka dia maunya praktek terus ya. Praktek. benar-benar Pak, kayak gitu Iya. anaknya, Pak. Ya. Eh, dari jika diskalakan nih dari 1 sampai 10, tujuan yang ingin Bapak capai ini sekarang kira-kira di berapa tuh, Pak? Posisi saya sekarang dalam melayani siswa tersebut
masih ada di posisi 3 Pak. Oh, masih rendah sekali ya Pak ya, masih jauh ya Masih kalau rendah sekali karena sejauh ini ketika ketika siswa tersebut diam aja, iya. saya hanya mengajak dia, "Ayo nulis, yuk membaca." Karena dianya hanya diam Pak, diam aja. Iya. Terus saya juga kan harus fokus dengan siswa lain. Iya. Makanya iya. ya sudahlah biarin kata saya teh lah gitu. Jadi kalau kata orang Sunda mah diantep weh gitu kan. Iya. Nah, Berarti tapi kan terkadang saya juga merasa nggak boleh kayak gitu terus gitu Pak. iya. Gitu. Berarti kebutuhan dasar belajar dia belum terpenuhi sepenuhnya ya Pak ya. Eh, Nah, itu Pak. Jadi belum terpenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. iya. Untuk mencapai supaya Bapak memenuhi semua kebutuhan dasar siswa, apa kira-kira Pak kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapainya, untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan tersebut mungkin adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kebetulan saya juga sudah pernah belajar terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah diamati Pak, ternyata dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, kita bisa melayani seluruh kebutuhan belajar semua siswa tanpa terkecuali. Untuk kasus yang siswa saya ini mungkin menurut saya dia termasuk siswa yang di mana dia itu lebih suka langsung action, langsung melakukan daripada dia harus membaca lama-lama, daripada dia harus menulis banyak-banyak. Dia lebih suka untuk melakukan aksinya secara langsung gitu Pak. Iya, iya bagus Pak. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak jawantahkan atau praktikkan untuk pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak itu? Mungkin saya akan mencoba menyusun sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Setelah menyusun pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mencoba menerapkannya di kelas saya Pak. Mudah-mudahan dengan seperti itu siswa yang tadinya sama sekali tidak mau menulis, tidak mau membaca, bisa terlayani kebutuhan belajarnya. Ya, bagus sekali Pak. Mungkin Bapak juga bisa menerapkan ya kepada teman-teman ya, kepada rekan sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak. Selanjutnya, kira-kira ada nggak Pak hambatan untuk pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak? Hambatan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya ada beberapa hambatan Pak, diantaranya adalah infokus atau proyektor yang tersedia itu hanya satu Pak, di sekolah saya hanya satu, sehingga ketika guru lain menggunakan ya mau tidak mau saya pun tidak bisa berebut gitu ya. Kan kalau misalnya kita berebut malu juga gitu Pak. Yang awalnya saya ingin mencoba untuk pembelajaran yang berbasis audiovisual, ya karena tidak ada proyektornya ya terpaksa dibatalkan gitu. Iya. Berarti harus gantian ya Pak ya? Harus gantian ya? Iya. Kira-kira ada nggak Pak solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut Pak? Solusinya seperti apa Pak? Solusinya menurut saya untuk menghindari atau mengantisipasi hambatan tersebut adalah dengan cara dibuatkan jadwal, di mana jadwal penggunaan proyektor Pak. Iya. Misalkan hari Senin proyektor ini boleh digunakan oleh kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3, Kamis kelas 4, Jumat kelas 5, dan hari Sabtunya kelas 6. Karena kan kebetulan di SD saya itu hari aktifnya itu 6 hari Pak. Jadi kalau misalkan bagi sebanyak 6 rombel atau 6 kelas, itu bisa seperti itu Pak. Jadi bisa gantian ya Pak ya? Ya, bagus bisa sekali gantian. itu faedahnya ya. Selanjutnya ya. Iya Pak.
Selanjutnya kira-kira ada rencana lain Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk Rencana mencapai tujuan tersebut, mungkin saya akan melakukan sharing, berbagi pengalaman dengan teman-teman sejawat, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan pengetahuan terkait pembelajaran berdiferensiasi, Pak. ya. Kalau rekan-rekan Bapak mendukung nggak seperti pimpinan, rekan sejawat atau guru senior mendukung nggak dengan ide Bapak yang sangat bagus sekali menurut saya. Alhamdulillah, Pak, kalau untuk pimpinan kepala sekolah itu sangat mendukung. Beliau sangat support. Kemudian rekan sejawat pun sebenarnya sangat mendukung, Pak. Mendukung Itu ya. terbukti ketika saya melakukan sharing, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan baik yang senior maupun yang junior, mereka ikut serta dengan antusias. Nah, mungkin kekurangannya adalah belum diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Belum diterapkan secara menyeluruh. Iya, Pak. Hanya baru sekedar berbagi pengalaman saja. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, mungkin kira-kira kapan Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak itu? Saya akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin di kelas saya terlebih dahulu ya, Pak ya. Ya. Karena kalau misalkan kita berbicara di kapasitas satu sekolah, Ya. saya juga kan posisinya hanya sebagai guru, di mana saya dan rekan-rekan yang lainnya sama lah gitu. Ya. Jadi mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas terlebih dahulu, dan saya akan memulainya insya Allah mulai minggu depan, Pak. Karena saya melihat ada beberapa siswa yang tadi Pak yang saya ceritakan, ketika disuruh menulis dan membaca sama sekali nggak mau, Pak, sama sekali tidak mau, diam aja di kelas udah begitu. Tapi ketika dimintai melakukan sebuah pembelajaran yang kinestetik, dia antusias. Itu, Pak. Ya, bagus sekali Pak, itu rencana yang sangat mulia. Selanjutnya apa kira-kira keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak inginkan? Keberhasilannya itu seperti apa, Pak? Yang menjadi tolak ukur atau ukuran keberhasilan saya pada pembelajaran berdiferensiasi kali ini, mungkin saya akan terfokuskan pada siswa yang tadi, Pak, ketika dia bermasalah tidak mau menulis dan membaca. Ketika saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terjadi perubahan sikap pada siswa tersebut, Pak. Perubahan sikap yang lebih menunjukkan motivasi dalam belajar, terus motivasi dalam mengerjakan tugas. Syukur-syukur dia menjadi mau untuk menulis dan membaca, Pak. Iya. Itu tolak ukurnya, Pak. Ya, tolak ukurnya untuk supaya anak tersebut yang kinestetik itu mau menulis dan membaca ya, Pak ya. Selanjutnya kira-kira ada nggak gangguan di yang lain, gangguan untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar siswa, Pak? Gangguan lainnya mungkin gangguan lainnya adalah dari diri saya sendiri, Pak. Ya. Karena untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu harus dimulai dari diri sendiri. Karena kalau hanya sekadar retorika semata mungkin tidak akan terlaksana ya, Pak ya. Iya, Pak. Dimulai dari diri saya sendiri gitu, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya percakapan ini dengan Pak Ajang langsung bergerak untuk melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya, mantap sekali, Pak. Hebat sekali. Semangat, Pak. Selanjutnya ya, semangat. Adakah rekan sejawat yang bisa membantu kegiatan Bapak untuk menyukseskan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Ada, Pak. Sangat ada. Rekan sejawat saya yang saya bisa mengoptimalkan atau bisa sharing ilmu dengan rekan sejawat saya yang ahli di bidang IT,
saya bisa belajar dengan beliau untuk menampilkan sebuah PPT yang menarik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa sharing dengan guru-guru yang senior bagaimana mereka menerapkan pembelajaran yang menarik seperti melakukan atau menyisipkan ice breaking pada setiap pembelajarannya gitu Pak. Jadi sehingga anak-anak itu tidak jenuh. Iya, Itu Pak. mungkin Pak. Iya, bagus sekali Pak. Mulia sekali tujuan yang Bapak ingin capai. Selanjutnya tindak lanjut dari coaching ini menurut Bapak seperti apa ini? Kita refleksi aja ya Pak ya. Siapa? Iya. Tindak lanjut yang saya akan lakukan adalah minggu depan saya akan memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran tersebut dapat membuat semua siswa di kelas saya terlayani kebutuhan belajarnya Pak. Mungkin itu tindak lanjut dari kegiatan kali ini Pak. Ya, bagus sekali Pak. Berarti Bapak sudah bisa menemukan permasalahan Bapak dan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin. Pertemuan ini bermanfaat bagi Bapak juga sebagai ini bagi saya sebagai pedoman bagi saya untuk kedepannya supaya saya lebih maju lagi. Selamat berjumpa Pak. Salam untuk keluarga di sana di Bekasi. Kapan-kapan main ke Garut Pak. Siap. Ini terima kasih banyak Pak Ajang ya. Sudah membersamai saya sehingga secara tidak langsung muncul ide-ide yang tadinya tidak terpikirkan Pak Ajang. Atur nuhun pisan Pak Ajang ya. Ya, sama-sama Pak, sama-sama Pak Rahman. Jangan lupa kalau liburan main ke sini ke Garut Pak. Di Garut banyak dodol. Siap. Banyak peyem juga. Iya Pak. Oke, siap.